Kasus aparat TNI Polri menuduh pedagang es gabus bernama Sudrajat, pria berusia 49 tahun, menggunakan bahan spons pada dagangannya berakhir damai. Dua aparat yang melakukan penuduhan, yakni Babin Kamtibmas Aibtu Ikhwan Mulyadi dan Babinsa Serda Heri Purnomo, datang menemui Sudrajat di kediamannya daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Selasa 27 Januari 2026 malam. Pertemuan ini juga turut didampingi Dandim 0501 JP Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat yakni AKBP Robi Heri Saputra dan Danramil 04 Bojonggede Mayor ARM Ruwijo dan Ramil Kemayoran Mayor CPN M Firdaus, Kapolsek Johar Baru Kompol Saiful, Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Syafi'i dan Kades Rawapanjang Muhammad Agus. Berdasarkan video yang beredar, Ikhwan menjadi orang pertama yang meraih tangan Sudrajat untuk meminta maaf. Ia juga terlihat menundukkan kepalanya saat bersalaman dengan Sudrajat. Lalu, Ikhwan juga meminta maaf kepada istri Sudrajat. Selanjutnya, Heri bergantian menyampaikan permohonan maaf dengan menjabat dan mencium tangan Sudrajat. Ia bahkan memeluk Sudrajat dengan erat sebelum bersalaman dengan istrinya. Pertemuan ditutup dengan memastikan Sudrajat telah memaafkan kedua aparat tersebut, diikuti sesi foto bersama beberapa pihak. Terpisah, AKBP Robi Heri Saputra mengkonfirmasi bahwa masalah telah diselesaikan dengan Sudrajat menerima permohonan maaf Ikhwan dan Heri. TNI melalui Kodim 0501 Jakarta Pusat memberikan bantuan berupa 1 unit kulkas, 1 dispenser, dan 1 kasur spring bed untuk mendukung usaha Sudrajat dan kenyamanan keluarganya. Kodim menegaskan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Aparat juga menyatakan akan melakukan evaluasi internal dan memberikan sanksi disiplin kepada anggota yang terlibat. Peristiwa bermula pada Sabtu 24 Januari 2026 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat saat Sudrajat berjualan di Kemayoran Jakarta Pusat membawa tas besar berisi es gabus atau es kue di bahu. 4 hingga 5 orang menghampirinya untuk berpura-pura membeli es gabus, termasuk pengurus lingkungan, polisi, dan tentara. Tak lama kemudian Sudrajat dimarahi dan dituduh menjual es gabus berbahan spons dan racun. Selain itu, ia mengaku sempat dipukul dengan rotan di bahu kanan dan ditendang menggunakan sepatu boot. Meski Sudrajat menjelaskan bahwa es yang dijualnya asli, tuduhan tetap dilayangkan kepadanya. Ia diperkirakan ditahan semalaman dan baru kembali ke rumah pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan KRL komuter lain arah Bogor. Dagangan yang dibawanya sudah hancur dan tidak bisa dijual kembali. Cewek ini bahan apa? Ini spons bedak. Nah, ini kan? Nah, Ini di mana bentuk? spons bedak kan? Nah, Ini diperes bisa ini. nah. Mas Agar bisa diperes sih. Makanya itu kan spon kalau Nah, kalau bener agar nggak? mah nggak Iya kan? begitu. Enggak, ini Agar nggak kayak gini. Nah, spons kan? Ini nggak kayak gini Agar. Spons bukan? Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya. Iya. Kenapa kamu jual? Pasar berhenti. Saya anak-anak ini ya makan apa? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Iya. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spon dari bedak. Dan yang ini berbahan dari agar-agar. Coba peres Pak. Nah spon Pak ya. Nah spon. Ya ini spon. Ya. Nah ini dibakar meleleh dia nih. Nah dibakar meleleh dia. Bakar meleleh. Setelah kejadian kemarin, Bapak udah mulai jualan lagi nggak sih sampai hari ini? Sampai 3 hari saya belum jual.
Mereka langsung datang beli es dan bilang langsung ngeremes Iya, es itu. remes-remes. Kata Basil muka saya dilempar. Muka bapak dilempar pakai es Iya. itu. Luka nggak pak itu kondisinya? Dia sampai berdarah. Saya Terus, tendang pakai sepatu bot. Tendang pakai sepatu boot. Iya. Kemana mana pak nendangnya? Sampai mental. Disuruh bangun lagi. Oh, badan bapak ditendang berarti. Iya, badannya lemes ya. Gimana pas setelah kejadian itu? Enggak, minta maaf. Saya dicuekin sama dia. Itu diobatin lukanya di situ nggak? Enggak obatin sama dia. Berarti bapak lukanya di mana aja pak? Sini sama ini. Oh, jadi setelah kejadian bapak langsung pulang pak? Balik jalan kaki. Saya sampai hujan-hujanan. Basah kuyup. Setelah kejadian kemarin bapak udah mulai jualan lagi nggak sih sampai hari ini? Sampai 3 hari saya belum jualan. Karena Roma. Takutnya ntar kejadian lagi tadi. Takutnya ditendang apa. Jadi gampar, pakok. mulai berangkat kerja tuh jam berapa sih pak? Sampai subuh. Jam 4 subuh. Kalau boleh tahu nih pak, udah berapa lama sih pak jualan es gabus ini? Sudah 30 tahun. Mungkin berhenti atau mungkin cari pekerjaan lain. Sampai tua saya jalan terus. Akan dagang terus. Tapi sekarang istirahat dulu. Saya Said Iqbal Mulyadi, Babin Dimas Kelurahan Korban Jakarta Pusat. Dan ini saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang dan video yang sempat viral beredar di kalangan masyarakat, yaitu perihal es kue yang mana diduga terbuat dari spon busa, ya. Maka dengan itu kami Babin Dimas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es spon di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai petugas, tidak pernah kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga Konsumsi. Mohon maaf terhadap atas apa yang terjadi. Tidak niat untuk menjual Bapak Ibu Pak, insya Allah Pak, ini Pak ya, tidak ada masalah lagi. Dari bangga kalau berkait semuanya Pak ya, langsung balik ya. Ibu, Kami minta maaf dari dalam hati yang paling dalam ke Pak Dara. Sekarang ada kecelakaan di wilayah Pak. Sebelumnya terima kasih. Kami paling dalam Pak. Terima kasih. Pak Derajat ini tulus dari hati sama ibu ya. Tidak ada unsur kedepannya lagi ya. Semua sudah saling memaafkan. Tidak ada permasalahan di kemudian hari ini. Tidak permintaan dari Polres, Kapolsek sama Pak Lurah. Jadi kita sekarang ini clear, selesai bermasalah. Ya, jadi kalau Pak Derajat mau dagang, monggo silakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.